Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, syukur ya Bu. Semoga kita selalu sehat-sehat ya Bu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di sekolah. Maaf Bu, sebelumnya saya mengganggu waktu Ibu saat ini. Nah, hari ini saya mendapatkan tugas demonstrasi kontekstual dari pendidikan guru penggerak terkait mewawancarai kepala sekolah, dan yang paling utama itu adalah kepala sekolah sendiri. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai? Tentu saja berkenan. Terima kasih sebelumnya Bu. Nah, ada pertanyaan pertama Bu. Selama menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan moral? Selama ini saya menghadapi masalah-masalah yang ada. Saya menganalisa terlebih dahulu apa kasus yang terjadi di sekolah. Setelah itu barulah kita merumuskan permasalahan-permasalahannya, dan kemudian kita mengundang orang tua untuk kita ajak musyawarah ataupun diskusi. Seperti itu. Jadi contohnya ketika ada siswa yang terlambat, tentu kita mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu dengan menanyakan kenapa dia selalu terlambat dan tidak pernah mengikuti KBM di jam pertama. Oh, iya Bu ya. Jadi siswa yang terlambat ya Bu. Ya, siswa yang terlambat. Jadi Ibu menganalisa dulu sebelum mengambil tindakan ya Bu. Ya, selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini kami mengambil jalan keputusan yang nantinya tidak merugikan pihak manapun. Artinya berdiskusi dengan guru kelas agar kita tahu permasalahannya apa, sehingga saat menyampaikan kepada orang tua nanti tidak ada hal-hal yang ditambah-tambah ataupun disampaikan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya atau yang benar-benar terjadi. Oh ya Bu ya, jadi keputusannya tidak merugikan pihak yang si A atau si B, tetapi Ibu berdiskusi ya bersama dengan guru-guru, mencari informasi yang sesuai dengan keadaan. Nah, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya saya mengambil ada asas praduga tak bersalah, karena kita ingin menyelesaikan permasalahan ini dengan tuntas. Maka kita perlu mengundang orang tua ke sekolah dengan tujuan tentunya untuk menyelesaikan masalah yang ada, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan masalah bisa selesai. Ya, Ibu menggunakan asas praduga tak bersalah ya Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya lakukan berkomunikasi dengan guru kelas, berkolaborasi untuk mengumpulkan informasi yang kita dapatkan, sehingga kita mengundang orang tua. Kita sudah siap dengan informasi yang disampaikan oleh guru kelas. Oh iya, jadi komunikasi itu penting ya Bu? Ya, penting Ya, sekali. kolaborasi juga itu sangat penting. Nah, soal berikutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, itu ada 3. Jadi ada ambiguitas moral, kemudian ada kurangnya informasi, kemudian yang ketiga ada emosi dan bias pribadi. Dan tentunya pada
ambiguitas moral, dilema etika seringkali melibatkan nilai-nilai yang saling bertentangan. Misalnya, memilih antara kejujuran dan perlindungan seseorang. Kemudian, pada kurangnya informasi, keputusan harus diambil dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak jelas yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penilaian tentunya. Kemudian yang terakhir itu emosi, seperti rasa takut atau rasa bersalah dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berpikir secara emosional, secara rasional dan objektif. Jadi bisa saya simpulkan Bu, ada 3 tantangan ya Bu ya yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya tidak ada jadwal khusus, artinya tergantung kondisinya. Diusahakan diselesaikan secepat mungkin atau segera diatasi. Ya, jadi Ibu berusaha untuk menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah kasus secepat mungkin ya Bu. Ya. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada, Ya. itu dari dukungan rekan sejawat di mana mereka adalah partner di sekolah, sehingga mereka sangat membutuhkan sekali untuk mendapatkan informasi jika terjadi kasus-kasus yang demikian. Jadi kita berkolaborasi di sekolah, itu kita sudah membentuk TPPK. Ya, Bu. Jadi bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan sejawat, juga Ibu sudah membentuk tim TPPK ya Bu. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil adalah bagaimana kita bisa bekerja sama, tentunya dapat berkolaborasi dengan baik dengan rekan guru, sehingga kita dapat mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya Bu, jadi saya bisa tarik kesimpulan Bu, dari pembelajaran yang Ibu dapatkan dalam pengambilan keputusan dilema etika, Ibu bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat, dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, agar supaya keputusan yang Ibu ambil itu adalah keputusan yang tepat sesuai dengan yang diharapkan ya Bu. Ya Bu, oke Bu, proses wawancara di saat ini sudah selesai. Jika ada perkataan atau pertanyaan yang tidak sesuai, yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Indah apa kabar? Ya, puji Tuhan baik-baik saja Bu. Oke, saat ini Bu, kedatangan saya di saat ini, jika Ibu ada waktu, saya ingin mewawancarai Ibu, dan ini merupakan tugas demonstrasi kontekstual pendidikan guru penggerak. Kira-kira Ibu boleh? Boleh sekali. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini jika ada kasus yang terjadi, baik itu dilema etika maupun bujukan moral, biasanya yang paling sulit ditangani itu adalah dilema etika, karena itu seseorang yang dihadapkan pada sama-sama benar,
tetapi bertentangan dengan moral. Tapi saya kalau misalnya ada kasus-kasus yang terjadi, saya mempelajarinya terlebih dahulu, kemudian saya menyimpulkannya. Dari kesimpulan tersebut, saya mengambil tindak lanjut untuk cara penyelesaian kasus tersebut. Jadi saya mempelajari dulu kasus-kasus yang terjadi, kemudian saya menyimpulkannya. Nah, jadi ibu mempelajari kasus-kasus Iya. dan menyimpulkan kasus tersebut. Kemudian saya mengambil rencana tindak lanjut selanjutnya apa. membuat kesimpulan dan membuat rencana tindak lanjut Iya. ya Bu. Pertanyaan kedua Bu, selama ini bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kalau misalnya pengambilan keputusan selama ini, biasanya saya koordinasikan dulu dengan rekan-rekan guru, orang tua atau pihak sekolah yang terkait. Jadi saya saya mengutamakan musyawarah dengan guru-guru. Jadi ada musyawarah Bu ya, Iya. bersama dengan guru. Saya koordinasikan dengan guru-guru, dengan guru saya. Iya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini, biasanya saya mempelajari dulu kasus tersebut, kemudian saya tetap berkoordinasi juga dengan guru-guru. Langkah-langkah itu cuma seperti itu, saya belajar kasus tersebut yang terjadi di sekolah, kemudian saya koordinasikan dengan guru-guru, kemudian saya mendapatkan inspirasi cara penyelesaian masalah. Jadi ibu tetap koordinasi dengan rekan guru untuk mempelajari kasus-kasus ya Bu. Dengan ibu juga mengidentifikasi lewat rekan-rekan guru yang ada. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dilema etika yang saya anggap efektif untuk penyelesaian kasus dilema etika, ya kalau misalnya ada kasus dilema etika, biasanya saya juga selalu mengandalkan guru. Saya selalu musyawarahkan kepada guru setiap kasus yang terjadi, kemudian baru saya bisa memutuskan langkah apa yang selanjutnya saya akan ambil. Jadi ibu, kalau saya bisa tarik kesimpulan, musyawarah dengan guru atau berkolaborasi dengan guru itu sangat penting untuk memecahkan satu masalah atau satu kasus ya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Ya, tantangan yang saya hadapi biasanya dari dalam ya, misalnya ada guru senior juga yang tidak sepemahaman dengan saya, karena mungkin saya dianggap juga sebagai kepala sekolah yang baru. Jadi ada pertentangan pemahaman antara saya dengan guru senior tersebut, tetapi saya bisa selalu berpikir optimis bahwa saya bisa melaksanakan tugas saya sebagai kepala sekolah. Setiap tantangan yang saya hadapi, saya mampu lalui dan saya bisa memberikan pemahaman kepada guru-guru saya yang ada di sini. Ya, Bu. Jadi masalah usia senior ataupun junior tidak menjadi tolak ukur untuk menjadi pemimpin sekolah, apalagi untuk mengambil keputusan-keputusan. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan? Ya, kalau misalnya jadwal atau tata kelola atau prosedur, biasanya saya tidak memiliki hal seperti itu karena saya melihat jenis masalah tersebut. Kalau masalah tersebut itu bisa langsung diatasi, maka saya langsung mengatasinya pada saat itu. Tetapi ada juga masalah yang penyelesaiannya memerlukan beberapa hari. Jadi saya koordinasikan dulu atau bicarakan dulu, musyawarahkan dulu dengan guru-guru cara penyelesaian masalah tersebut.
Jadi Bu tergantung dari masalah Iya, yang dihadapi ya Bu. kalau ada juga masalah ringan, ada masalah berat. Kalau ringan, biasanya saya langsung menyelesaikan pada saat itu. Jadi diselesaikan secepat mungkin Iya. agar supaya tidak berlarut-larut ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, biasanya yang mempermudah pekerjaan saya adalah mitra kerja saya, yaitu rekan guru saya. Karena mereka selalu ada di setiap, di kondisi apapun saya, mereka selalu ada. Ada juga biasanya saya koordinasikan atau bicarakan dengan teman yang di luar yang memiliki pengetahuan yang lebih juga tentang masalah tersebut. Tetapi saya tidak mengambil keputusan dari teman yang di luar itu. Saya selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan guru saya, kemudian saya menentukan penyelesaian masalah itu seperti apa. Ibu bekerja sama dengan rekan kerja, mitra kerja Ibu yang ada, juga Ibu mencari solusi dari teman yang lebih berpengalaman Iya, ya Bu. seperti Iya. itu. Oke, ya, Bu. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman yang saya petik dalam mengambil dilema etika bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi di sekolah, maka teruslah berkolaborasi dengan guru, musyawarahkan semua dengan guru, maka masalah tersebut akan mudah diselesaikan. Karena saya sebagai kepala sekolah tidak berdiri sendiri, tetapi ada yang di belakang saya mendorong saya ke kebaikan untuk mutu pendidikan yang ada di sekolah saya. Ya, jadi untuk semua pertanyaan Bu, ada beberapa pertanyaan saya dapat simpulkan, saya ambil garis besar bahwa kerjasama yang baik atau kolaborasi yang baik itu sangat diperlukan dalam kita mengambil keputusan-keputusan yang ada. Iya. Oke Bu, usai sudah pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan kepada Ibu. Iya. Saya minta maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan atau perkataan-perkataan saya yang tidak berkenan kepada Ibu. Sekali lagi saya minta maaf dan terima kasih boleh berbagi waktu dengan saya di saat ini. Sama-sama juga. Assalamualaikum. Semoga dimudahkan segalanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.